Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alwiridan di acara kesayangan kita Alam Sebelah. Saat ini saya berada di Lupak Dalam, yaitu Kalteng ya. Ini tepatnya di daerah mana nih? Lupak Dalam. Lupak Dalam lah, Lupak Dalam. Nah, kita nanti mau ke apa namanya? Kemana? Oh iya, Juking. Nah, kami akan mencoba untuk ke sana menguak misteri tentang Panglima Juking ya, Juking. Nah, ini dengan Bapak siapa? Damang. Damang Lupak Dalam. Nah, ini Damang sangat luar biasa ya. Nah, alhamdulillah kita bertemu dengan Pak Damang kita ya kan di Lupak Dalam. Dan ini Guru Abdurrahman ya kan. Nah, jadi kami mau bertanya-tanya nih tentang sejarah. Katanya di sana konon katanya mitosnya ya, kata masyarakat gitu, itu ada kisah namanya Panglima Juking atau Dewa Juking gitu ya. Nah, cuman tuh sejarah itu sepengetahuan Pak Damang tuh gimana gitu? Sepengetahuan pian ya. Kalau sepengetahuan kita kan kita dari kakek, bapak. Nah, yang menceritakan yang menceritakan. Jadi bapak itu kan sempat menyaksikan adanya makam atau sandung itu yang apa bahasa Dayak itu kan sandung, kalau bahasa Dayak kan Kaharingan itu makam yang di atas pohon itu. Nah di situ itu kita ambil apa ini bukan dari awal nih, ambil setengah ke bawah sudah inilah. Karena sandung itu kemarin kan anak petua kampung atau anak raja kecil di situ itu kemarin kena penyakit cacar. Nah itu yang kita rasanya kalau ada salah itu Ratna Manggali namanya itu. Si raja kecil itu ya? Anak perempuannya, yang dimakamkan di situ. Nah sehingga di situ dengan kekecewaan Panglima tadi, sehingga ya anggaplah Panglima lah gitu. Di situ beliau bersumpah, nah kalau selama istilahnya sandung itu belum gugur ke sungai, belum jatuh ke dalam laut, Sungai Kapuas ini, maka daerah pesisir yang maksudnya lewo-lewo di Muka Muhara ini sampai ke bawah Kapuas itu tidak bisa dibuka. Nah makanya itu, tapi sesuai aja dengan keadaan selama penjajahan dulu sini hanya yang bisa bergerak itu kampung Lupak Dalam ini sendiri. Kalau tidak lain tidak ada, kampung lain tidak ada. Nah jadi itu, jadi kada bisa terbuka sudah jatuhnya itu sandung, baru ada mulai menyasar tamban tambus dari Kalsel ke sini ada jalur itu kemarin. Nah jadi memang sebenarnya kalau kita ambil secara apa itu memang mitos, tapi itu fakta. Nah kalau mitos kan cerita sama cerita, kalau ini fakta, sandungnya ada dan lagi ada sumpah itu kemarin yang nyata. Itu kalau kemarin itu kan orang pakai berdayung aja kan kada berani dekat itu, dilempar itu dari hutan itu ke ke dukung lah itu kan bilang itu. Nah yang kedua lagi, nah itu sebagian orang itu melihat bisa ada sampai melihat botol itu di sana itu sampai 230 apa itu sampai 1 hektar 2 hektar itu botol. Nah botol itu apa itu? Botol anu lah itu. Botol itu di atas tanah itu susun itu. Nah tapi kalau cara kasat aja itu. Tapi itu besok lihat tidak ada lagi botol itu. Nah itu yang masuk keajaiban yang sementara kemarin itu belum hilang turun ke bawah dan rusak lahannya itu. Kalau sekarang ini kan lahannya kan sudah digarap pertanian itu, dijadikan pertanian, makanya di situ kita kada kau lagi. Ya kayaknya seharusnya kemarin itu dipertahankan, termasuk mungkin jadi sejarah. Jadi yang perlu kita datangin ya kan. Iya, jadi yang nyata dulu itu yang dinamakan di sini tuh Lewa Juking. Nah Lewa Juking ini kan ada dua, ya Lewa Juking daerah Kapuas kan ada juga Lewa Juking. Kalau di sini ini yang jelas Lewa Juking yang menghilang gitu. Nah jadi makanya ini Juking itu nama dia atau nama tempat atau gimana tuh? Juking itu sebetulnya Tanjung. Nah bahasa Dayak itu Tanjung. Jadi Lewo itu kampung. Nah kampung Tanjung, jak berarti di Murung itu bahasa Dayak itu Juking. Makanya disitulah anunya itu. Nah di situ ada kaitannya mungkin dengan Bakuta itu. Daerah Bakuta ini ada kaitannya nih. Bakuta itu daerah mana tuh? Ini Betaguh. Itu ada sejarah lagi tuh? Ada lagi sejarahnya. Nah itu yang ada masa menyimpan apa itu sampai saat ini tuh kalau bentuk anunya kan masih ada kerajaannya. Nah mungkin itu kaitan kerajaan di sana. Nanti kita coba ke Betaguh. Nah, ya. Jadi apabila ke Betaguh itu lebih di sana itu. Siapa tahu nanti ada kaitan sini lagi ya kan? Iya. Jadi ini ada kaitannya sana, makanya saya ingat kami itu ada Panglima Kapang. Panglima Kapang itu ya daerah sinilah.
Nah itu ada lagi ke atas itu Panglima Awang Tanduk. Nah ini ada kaitannya terus, makanya apa ini lewo-lewo itu dulu itu ada masuk ke daerah pun kota juga di sini, kota kecil juga di daerah apa itu transmigrasi itu. Nah daerah Palam itu antara sekunder 7 dan 6 itu Sungai Lupak juga. Jadi Sungai Lupak ini masuknya di sini, keluarnya di Lupak, keluar di laut sana. Jadi tengahnya itu ada Sungai Teras. Nah di situ ada perahu segala di dalam sana semua. Cuma kalau perahu itu kita kadang apa itu mungkin aja perahu penjajahan. Cuma yang jelas dulu yang ada kaitannya kan lewat Jukin itu dengan Panglima Kapang, dengan Awang Tanduk itu kan jelas orang. Nah ini orang kita di sini lah mengibatnya kita hendak mencari lebih tahu itu mungkin di situ ada kaitan. Kalau kapal itu mungkin kapal. Memetakan dulu kerajaan apa namanya itu kerajaannya? Itulah di Kalteng ini kerajaan itu kada berbentuk, termasuk kota itu pun kada ada namanya kerajaannya. Paham. Nah makanya disitulah hitungannya, makanya ini kerajaan itu kan kada kawa di satu kerajaan. Kalau Mulawarman kan sudah ada bentuk kerajaan. Kalau menurut sejarah itu Tuha lagi dari Mulawarman di situ. Apalagi kalau Banjar kan tadudi lagi hitungannya. Nah itu sebujurnya kalau kita ambil, makanya di sana kan masih digali nih. Nah, apabila kena ke sana, gue nih kan ke kota itu kena damang di sana kan busuk. Iya, alhamdulillah. Masih banyak pun aku langsung yang bantu ya kan, alhamdulillah kita. Damang Betago. Nah, baik pemirsa. Jadi seperti itu tadi ya yang dijelaskan oleh Padamang kita. Alhamdulillah kita mendapat informasi yang lumayan ya kan. Nah, nanti sih kita mencoba lagi langsung ke tempatnya ya. Di dalam Padamang ya, saya minta izin juga sama Padamang nih. Ya kan, nah, mau tahu apakah siapakah itu si apa namanya tadi Panglima Juking atau Panglima Kapang ya kan? Iya. Nah, apakah itu dulu memang ada ya kan? Kita mencoba untuk menguak misterinya langsung dari versi alam sebelah, versi dari makhluk gaib di sana ya kan? Nanti kita akan tanyakan pada mereka. Nah, jadi siapa tahu mereka mempunyai cerita tersendiri karena orang gaib di sebelah ya kan, mereka tuh lebih lama hidup daripada kita ya kan, panjang umur lebih panjang daripada kita. Nah insya Allah seperti itu. Nah jadi kita mungkin dia kan lebih tahu, karena dia masih hidup kan, jadi di 500 tahun yang lalu mungkin 1000 tahun yang lalu mungkin dia tahu ya kan bagaimana sejarah dulu, siapakah Panglima Kapang itu atau Panglima Juking siapa ya kan, dan apakah dulu pernah ada kampung sana lalu menghilang, kalau menghilang kenapa dihilangkan ya kan. Nah itu perlu kita kuak misterinya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di alam sebelah. Pemirsa, ini yang dimaksud dan tadi kami bicarakan dengan Padamang kita ya kan. Padamang itu maksudnya adalah ketua suku adat ya, suku adat Dayak yang ada di Lupak Dalam. Nah, itu di daerah sini maksudnya juga. Katanya juga ada ya di mana ya? Ada 2 jongking katanya kan. Nah, di sini ada. Di daerah mana saya nggak tahu tadi ya. Nanti saya akan tanyakan lagi kepada masyarakat sini ya kan. Itu daerah mana satunya lagi. Cuman di sinilah sebenarnya di ujung sana juga ada. Jadi seluasan tempat ini sebenarnya ada sejarah. Nah, di zaman dulunya itu tentang kisah Panglima Juking dan Panglima Kapang. Nah, kita akan coba nanti. Saya akan mencoba nanti menguak misteri tempat ini ya kan. Jadi kalian jangan kemana-mana ya. Tetap di alam sebelah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alwilidan di acara kesayangan kita, Alam Sebelah. Saat ini sudah dalam keadaan malam ya. Kita kemarin sama Guru Abdurrahman ya datang ke sini itu di siang hari ya kan. Nah, terus sekarang sudah malam. Ini malam Jumat ya, tanggal 6 Agustus 2020. Nah, ini namanya Desa Warga Mulyo ya. Warga Mulyo. Nah, ini kenalkan dulu dengan Bapak Kepala Desa kita, dengan Bapak Ahmad Sukardi. Nah, dengan Ahmad, ini Bapak Kepala Desa kita, Bapak Ahmad Sukardi, dengan Pak Damang kita, Kepala Adat, dengan nama Mulyadi. Nah, ini Guru Abdurrahman, sahabat saya. Nah, jadi boleh tahu dari cerita yang Bapak Ahmad tadi ceritakan ya kan, bagaimana sepengetahuan Bapak Ahmad Sukardi selama dengan sejarah. Katanya di sini kan katanya dulu namanya adalah Kampung Lewo Juking ya. Lewo Juking ya kan? Kampung Lewo Juking. Dan katanya apakah benarkah itu menghilang atau memang mitos saja atau gimana? Menurut Bapak Ahmad Sukardi gimana itu? Menurut Bapak Sukardi itu? Ya, sepengetahuan saya memang saya cuma mendengar bahwa artinya di sebelah Desa Wargomulyo ini ada kampung yang namanya Lewu Juking, dan untuk sejarah selanjutnya memang banyak masyarakat yang tidak tahu apakah itu dulunya suatu kerajaan atau bagaimana, tetapi kampung itu sekarang sudah tidak ada. Cuma menjadi suatu sejarah yang menjadi pembicaraan masyarakat. Oh iya. Oh, jadi seperti itulah. Mungkin dulunya nih pernah nggak mendengar sejarah sini dari Padamang kita ya kan? Mungkin pernah terjadi perperangan dulunya, atau mungkin perperangan sesama suku, atau mungkin perperangan antara kerajaan. Apa ada kabar-kabar seperti itu gitu? Kira-kira ada cerita nenek moyang kita dulu ya memang kalau untuk perang sama saudara tukar ya kenangan tidak ada, cuma kemarin itu ada kaitannya dengan tidak mau dijajah, itu yang ada. Tidak mau dijajah lah ya. Lewo Juking ini sebenarnya sebelum ada Desa Lupak Dalam itu sudah ada Lewo Juking itu. Oh, berarti ini udah bertahun lalu lah. Bukan main itu namanya. Nah, makanya di situ kemarin ini mitos juga dari nenek kita kan. Kemarin itu ketua adat di sini atau misalnya raja kecil di sini itu tidak mau dijajah oleh Belanda, dan di situ dia memasang kata orang itu di sudut-sudut kampung itu ajimat lah ya sehingga kampung itu menghilang. Nah, yang tidak bisa dihilangkan tuh hanya yang ketinggalan tuh hanya sandung. Sandung itu makam yang masih ketinggalan. Nah, di situ mulai saat itu makanya di situ tuh termasuk yang dibilang kepala desa Lemimping itu memang itu ada anak raja di sini yang perempuan itu ada. Nah, jadi itu memang ada kaitannya cerita itu. Makanya kenapa sampean tadi bisa melihat, karena anak raja itu kemarin tuh kan kena penyakit cacar. Nah, meninggalnya. Itu jelasnya. Makanya mukanya tadi disampaikan. Terus supaya jelas. Nah, mungkin kita untuk lebih anunya kan mungkin nanti alam gaib bisa membuka tabir itu sejelas. Insyaallah, alhamdulillah, insyaallah. Nah, jadi seperti itu pemirsa ya. Jadi ternyata di sini menurut cerita rakyat zaman dulu hingga sekarang ya kan, di sini dulu ada namanya perkampungan namanya Lewu Juking, dan belum bisa diketahui apakah dulu ini kerajaan atau kerajaan kecil, ataukah memang sebuah koloni saja atau perkampungan saja ya kan. Nah, nanti kita akan mencoba langsung berbicara dengan makhluk gaib yang di tempat ini. Semoga mereka bisa membantu kita untuk menyambung sejarah ini ya kan. Bagaimana menurut pendapat mereka ya, pendapat mereka. Nah, artinya yang menjadi bahan cerita kita ya kan, itu langsung kita berkisahan manjar ya lah, bercerita dengan makhluk gaib tempat ini. Nah, semoga mereka mau baik-baik dan bisa bekerja sama dengan kami sehingga kita dapat menguak misterinya ya kan. Apakah itu Lewo Juking, siapakah pemimpinnya, apakah benar ada kerajaan di sini dulu. Mungkin mudah-mudahan bisa terungkap ya. Doain ya pemirsa ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Alam Sebelah. Baik pemirsa, seperti biasa ya, saya akan menggunakan tim perisai.
supaya pada saat nanti kita melakukan mediasi ya kan itu aman, insya Allah aman ya. Dan kita nanti juga berdoa bersama-sama dulu ya kan sebelum kita mulai. Kita perisai dulu tempat ini semuanya ya kan sampai ke belakang. Terus nanti kalau kita ada yang kita bila makhluk gaib di sana kita undang ke tempat kita, jadi kita lebih aman ya kan supaya tidak dia bisa mengganggunya insya Allah ya. Begitu pemirsa ya. Jadi kalau jangan kemana-mana, tetap di alam sebelah. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad malikal mulki wal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik. Allahumma faqihna fid din. Rabbana amanna faqtubna ma syahidin. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa minal hayati wal aqrabi wa min sakinil baladi wa min walidi wa ma walada. Bismillahil hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma astur awranti wa amin rawanti wa fadli min baini yadayya wa min qalbi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an uhtala min tahti. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana nih? Yang mendapat bagian betan lah, keling lah. Oh, ruangan kan? Sebutan. Anu arena aja. Arena. Ya, arena aja. Di belakang lah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. A'udzu billahi min syarrinki wa syarri ma finki wa syarri ma khuliqa finki wa min syarri ma yadibu alaik. Wa a'udzu billahi min asadi wa aswada wa minal hanyati wal aqrabi wa min sakinil baladi wa min walidi wa ma walada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwiridan. Saya datang ke sini dengan baik-baik dan saya juga berizin datang ke sini dengan baik-baik. Semoga kalian wahai makhluk gaib di tempat ini kalian mau bekerja sama dengan kami. Kami hanya ingin mengetahui tentang sejarah tempat di desa Wargomulyo ini, tentang Lewo Juking. Semoga kalian mau kerjasama dan saya ingin bertemu dengan ketua kalian atau yang dianggap raja oleh kalian. Semoga berkah untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini cuma dulu, kenapa? Berdiri dulu. Saya baru. Baik pemirsa, saya merasakan tadi ada sosok, dia sudah mendatangi saya. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan saya, insya Allah ya. Nah ini insya Allah saya melihat, jadi dia datang dan dia mencoba untuk berkomunikasi dengan saya dan saya mendengar dari pembicaraan mereka. Semoga ini juga terdengar di kamera ya.
Ya, saya datang ke sini dengan baik-baik. Bolehkah saya bertemu langsung dengan ketua kalian? Semoga kalian bisa kerjasama dengan kami. Apa kalian bisa berbahasa Indonesia? Apa kalian bisa berbahasa Indonesia? Jadi, bagaimana kalau bahasa Banjar? Apa kalian mengerti bahasa Banjar? Jadi bubuhan kami ini datang ke sini babaikan hajar gitu nah. Hendak mengatur tentang sejarah Lew Juking ini. Kalau pian mau bersedia, kawakah ulun bertamu dengan pemimpin kalian. Mudahan pian berkenan hati ya lah. Ulun coba tunggu sana lah. Nah, tempat kita. Baik pemirsa, jadi kita akan mencoba menjadi mediator ya. Kayaknya mudah-mudahan mereka sudah mengerti dari alam sebelah. Mereka sudah mulai mengerti mungkin apa maksud saya, yaitu saya ingin langsung berbicara dengan pemimpinnya. Semoga mereka mau ya. Kita tunggu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di alam sebelah.